so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memprediksi alur cerita film Donghua berjudul Immortality untuk season 2. Untuk season 1 film ini sendiri, sudah selesai dirilis dengan total 12 episode. Dengan adegan puncaknya adalah dengan kematian Hon Yi. Sebelum meninggal, Hon Yi sempat menerima luka serius setelah menyelamatkan Fang Han di saat bertarung dengan Wan Molin. Kematian Hon Yi ini pun sempat ramai menjadi perbincangan pedas di kalangan pecinta Donghua, baik dalam dan luar negeri. Dan bahkan di negeri pembuat anime ini sendiri, China, itu tak lain dikarenakan karena alur cerita antara anime Donghua ini sendiri dan novel serta manhwanya bertolak belakang dan berbeda. Yang mana di novel serta manhwanya, Hon Yi di episode ini dikatakan masih hidup. Di sini mungkin sutradara dari serial Donghua ini ingin membuat gebrakan yang dramatis dan berkesan. Dan mungkin saja Hon Yi nanti akan bisa dibangkitkan di musim kedua. Ini tak lain karena merujuk pada novel dan Donghuanya sendiri. Serta diperkuat fakta bahwa di saat Hon Yi meninggal, pedangnya terlihat berkedip-kedip, disertai kemunculan peta Huang Quan Fang Han. Banyak yang menduga ke arah ini. Dan daripada menebak-nebak, mari kita simak alur Donghua Immortality Season 2 untuk episode 1. Sembari menunggu kabar secara resminya musim kedua dari serial ini akan ditayangkan. Semoga semua bisa terhibur. Adegan dimulai dengan munculnya dua ular yin yang dari dalam tanah. Terlihat Fang Qingsui berdiri di atas kepalanya. Fang Han, Wan Molin saat ini dalam pelarian untuk kabur dari kita. Kita harus segera mengejarnya sebelum terlalu jauh, kata Fang Qingsui dengan nada serius. Aku ingin membunuh Wan Molin dengan pedangku sendiri. Akan tetapi aku harus ke kota Bulan Biru dahulu. Aku harus meminta murid sekte yang berada di sana untuk membawa Hon Yi menuju Gunung Yuhua. Dengan begini, jiwanya bisa menjadi tenang, saut Fang Han dengan nada penuh ekspresi dengan mata tajam yang dipenuhi rasa ingin balas dendam. Lalu, Fang Han dengan cepat duduk di atas kepala ular yang lain dengan membawa tubuh Hon Yi yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, kemudian Fang Qingsui menepuk kepala ular itu dan berkata, "Ayo pergi." Lalu dua desis keras seperti naga terdengar sebagai tanggapan dari ular itu. Setelah membawa tubuh Hon Yi menuju kota Bulan Biru, dan menyerahkan ke murid sekte lain untuk dibawa ke Gunung Yuhua, kemudian Fang Han bersama Fang Qingsui langsung menuju dunia abis bawah tanah dengan menaiki ular yin yang. Kedua ular yin yang ini terbang ke langit, langsung menuju ke atas awan. Angin mulai berhembus, awan mengepul, udara dingin terasa menindas. Fang Han belum pernah di atas awan sebelumnya. Melihat ke bawah ke bumi, dia tidak bisa melihat apa-apa. Seolah-olah dia telah mencapai langit. Kemudian Fang Han berbicara di hatinya. Wanita ini terlalu tangguh. Dia memiliki kekuatan dari sekte iblis Xiantian serta kekuatan dari sekte abadi Yuhua. Kedua ular yin yang ini adalah produk dari kombinasi kedua sekte itu. Ketika aku berkultivasi di depannya, aku harus sangat berhati-hati. Jika salah langkah, maka dia akan mengetahuinya segala rahasia ini, pikir Fang Han. Tiba-tiba, dari lubuk hatinya yang paling dalam, suara keluar, itu adalah roh naga yang terbangun sekali lagi. Fang Han, bagaimana cara Anda untuk menghindari rahasia kita dari wanita ini ketika Anda berkultivasi? Ketika saatnya tiba nanti, saya akan mengajari Anda. Sudah, kita bicara sebentar saja. Ketika duduk di atas ular yin yang, sangat mudah baginya untuk mendeteksi semua yang berada di atasnya, termasuk rahasia kita, kata naga itu dengan tenang. Lalu kemudian suara Fang Qingsui sekali lagi terpancar. Fang Han, kita sudah sampai, mari kita turun.
Fang Han buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa Fang Qingsui telah berdiri dan mulai melihat ke bawah ketika kedua ular itu turun dari langit menuju ke bawah seperti dua anak panah yang keluar dari awan. Di tengah pasir kuning tak terbatas, di sana tiba-tiba muncul celah besar yang tampaknya membelah bumi dan terpisah dari pusatnya. Bagian dalam celah itu gelap gulita dan tidak memiliki bayangan, minus sesekali kelelawar yang terbang di sekitar. Tampaknya celah yang dalam ini adalah sarang kelelawar. Ular petir ungu yang membawa Fang Han dan Fang Qingsui bergegas masuk ke dalam celah ini. Memang, kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah ini, menutupi udara di sekitarnya seperti belalang. Pada saat ini, Fang Han menyadari bahwa masing-masing kelelawar ini berukuran sebesar kipas, gigi mereka setajam pisau, dan mata mereka berdarah. Mereka sebenarnya adalah kelelawar vampir. Namun, kelelawar vampir ini, setelah tiba dalam jarak 3 zang dari ular petir ungu Yin Yang, tiba-tiba mereka jatuh, dengan teriakan melengking dan kemudian seluruh tubuh mereka hangus. Ular Yin Yang terus meluncur turun ke bawah, dan kemudian tiba-tiba, ular Yin Yang mendarat di tanah. Fang Han melihat dirinya mendarat di lereng bukit. Melihat ke kejauhan, lereng bukit tampak tak terbatas seperti dataran. Ini adalah dunia bawah tanah. Sejumlah besar setan dan iblis tinggal di sini, Yasha, binatang buas, dan masih banyak lagi. Lalu Fang Qingsui berkata, kita akan berjalan dari sini ke altar Dewa Iblis. Jika kita terbang, kilatan cahaya ungu akan dengan mudah dideteksi oleh musuh. Altar Dewa Iblis, tanya Fang Han dengan ragu. Lalu Fang Qingsui menjawab, Wan Molin terluka parah oleh saya. Dia pasti telah kembali ke altar Dewa Iblis untuk memulihkan diri. Secara alami, saya ingin membunuhnya. Pada saat yang sama, altar Dewa Iblis adalah tempat berkumpulnya para pemimpin iblis bawah tanah lainnya. Di antara mereka, ada Jenderal Agung Shuro. Begitu dia bisa dikalahkan, pasukan iblis lainnya akan runtuh. Saat Fang Qingsui berbicara, ular petir ungu menyebar menjadi helai petir ungu dan memasuki tubuhnya saat dia berjalan maju. Fang Han hanya bisa mengikuti di belakangnya, masuk ke kedalaman dunia bawah tanah, tanah kegelapan. Dunia abis bawah tanah tidak sepenuhnya gelap dan suram. Lalu Fang Qingsui melanjutkan pembicaraannya, Fang Han, ketika menginjakan kaki di tanah abis bawah tanah, tidak ada yang bisa menyadari perbedaan antara bumi di bawah sini dan yang di atas. Di mana-mana kita bisa melihat tanah yang subur, banyak aliran sungai, dan tanaman menjulang tinggi. Sebagian besar tanaman yang menjulang ini adalah jamur. Beberapa jamur hampir seperti payung raksasa, tersebar di sana-sini, mereka memancarkan cahaya lembut, memberikan kehidupan dunia bawah tanah dengan sinar cahayanya. Jamur ini disebut jamur cahaya malam. Mereka tumbuh di mana-mana seperti halnya rumput di dunia atas. Jamur ini akan membantu kita dalam menerangi gelapnya dunia bawah tanah. Dengan meminjam sinar cahaya terkecil yang dilepaskan oleh jamur ini, Anda harus dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan ini. Di dunia abis bawah tanah ini, adalah tempat yang baik untuk berbudidaya. Di tengah kegelapan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan, binatang iblis buas yang tak ada habisnya bisa membunuhmu kapan saja. Karena Anda akan selalu merasa berada di dalam bahaya, ini adalah tempat terbaik bagi Anda untuk mengembangkan gerbang ajaib Anda, dan akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengasah semangat Anda dan mengembangkan kekuatan laten Anda. Sejauh yang saya tahu, setengah dari murid sejati sekolah Yuhua, sebelum masuk ke alam surgawi, mereka akan datang ke dunia abis bawah tanah untuk berkultivasi. Lalu kemudian Fang Qingsui tiba-tiba terbang rendah di atas tanah. Di depannya terdapat jurang. Jurang itu kaya akan harta dan benda surgawi seperti besi dingin 10.000 tahun, kuarsa hitam, perak ungu, emas esensi, baja putih bersinar, batu kristal tanah, batu langit biru, batu giok pasang laut, dan masih banyak lagi benda surgawi lainnya. Harta benda surgawi yang langka ini digunakan untuk memperbaiki pedang terbang, dan untuk membuat harta sihir. Mereka bahkan dapat membantu kultivasi dan memperkuat akar semangat. Selanjutnya, binatang iblis bawah tanah sangat aneh. Darah dari beberapa binatang iblis ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil obat, bahkan lebih baik daripada kandung empedu ular bertanduk yang sebelumnya Anda konsumsi. Anda sudah membaca buku Sekte Yuhua, The World. Di dalamnya berbicara tentang kondisi dunia abis bawah tanah. Bagaimanapun, tak perlu dikatakan lagi, sekarang Anda harus berjalan di depan saya dan membuat jejak. Baik,
kakak senior. Setelah memakan beberapa jamur cahaya, tubuh Fang Han tiba-tiba menyala, berubah menjadi bayangan redup. Dia tiba di depan Fang Qingsui, kemudian perlahan melanjutkan maju ke depan. Ketika Fang Qingsui mengamati gerakan Fang Han di belakangnya, kelincahannya, dia, dalam hatinya tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Matanya tertuju padanya, tapi sepertinya dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun pada tubuh Fang Han. Sebenarnya, Fang Qingsui membawa Fang Han ke dunia bawah tanah agar dia bisa melihat sendiri bagaimana anak ini bisa berkultivasi begitu cepat. Dia berpikir bahwa dengan membiarkan Fang Han membuka jalan untuknya di depan, dia pasti akan bisa mendapatkan beberapa petunjuk serta mengamatinya dari belakang. Fang Han di sini pun tidak tinggal diam, lalu dia berbisik di hatinya, apapun itu, aku tidak akan menggunakan teknik selain yang telah dipelajari dari Sekte Yuhua. Kalau tidak, dia pasti akan tahu bahwa saya telah menerima warisan ilmu yang diberikan oleh Bai Haichen. Lebih baik memakai trik dan tipuan saja. Ketika Fang Han berjalan, dia berpikir dalam benaknya bagaimana menyembunyikan kemampuannya yang sesungguhnya agar dia tidak terekspos oleh Fang Qingsui ini saat berada di situasi hidup dan mati. Lagi pula, tekniknya yang selalu diandalkan Fang Han dalam situasi hidup dan mati adalah masih dari ajaran Bai Haichen, seperti 7 langkah bintang dan tendangan biduk. Sambil memikirkan hal itu, tak terasa mereka sudah berjalan begitu lama. Berjalan di sepanjang jalan, mereka secara bertahap memasuki kedalaman kegelapan. Jamur di tanah berangsur-angsur tumbuh semakin banyak, dan kadang-kadang akan ada serangga beracun yang mirip dengan kelabang dan kalajengking. Namun, karena pakaian ajaib Fang Han memiliki kemampuan menghalangi bak, bak tetap berada jauh dan tidak berani mendekat. Tepat pada saat ini, perasaan bahaya besar muncul di hati dan jiwa Fang Han. Dari tengah-tengah hutan jamur di depannya, bayangan berdarah tiba-tiba muncul, kian ganas mencekiknya. Di tengah bayangan berdarah, deretan gigi putih muncul, seakan ingin menggigit tenggorokannya. Sebelum Fang Han bahkan punya waktu untuk berpikir, dia dengan gesit mengarahkan serangan kekuatan terpusat di pedangnya, seperti jentikan pancing, pedang itu meluncur ke dalam bayangan berdarah. Terdengar dengan jelas bayangan berdarah itu memekikkan jeritan sengsara, terbanting ke tanah oleh kekuatan pedang. Berguling beberapa kali, kemudian tubuhnya muncul, tubuh itu benar-benar tertutup bulu berwarna merah darah cerah. Itu tampak seperti semacam serigala api, terutama giginya yang panjang dan runcing hingga keluar dari mulutnya. Itu sebenarnya adalah serigala darah jurang. Melihat adegan di depannya, Fang Han menyadari betapa buasnya binatang setan ini. Serigala darah seperti ini memiliki tubuh yang sangat kuat, gigi mereka dapat dengan mudah menghancurkan granit. Saat memakan manusia, bahkan tulangnya akan dimakan setelah dihaluskan oleh gigi-gigi tajam ini. Selain itu, gerakan mereka secepat kilat dan sangat licik. Mereka sangat pandai menyergap orang. Di atas tanah, mereka dapat dengan mudah menggigit sampai mati beberapa orang sekaligus. Jika praktisi level kekuatan surgawi tidak siap, mereka juga akan digigit hingga mati. Seringkali, akan ada sebuah desa di beberapa kerajaan yang akan musnah oleh serigala darah jurang ini. Di tengah jurang bawah tanah, serigala darah semacam ini sangat banyak, sehingga setan bawah tanah cukup berani untuk menampakkan diri dan memburu mereka. Bulu serigala darah ini sangat mahal. Banyak pejabat akan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu serigala darah ini menandakan sebagai kehormatannya. Selanjutnya, di dahi mereka terdapat tulang yang disebut kristal darah. Tulang itu sangat cerah dan penuh warna dan berisi ki yang sangat kuat. Jika orang awam memakainya, itu bisa menyembuhkan penyakit yang melemahkan atau mengisi kekurangan ki dan darah. Selain itu, mereka adalah salah satu bahan terbaik untuk disempurnakan menjadi berbagai pil obat, faki, dan lingki. Tanpa berpikir panjang, Fang Han menggunakan pedang sihir yang dipegangnya untuk membunuh dan mengambil kristal dari serigala darah ini. Setelah membunuh serigala darah ini, kristal jatuh ke tangannya, ukurannya sebesar ibu jari. Seperti batu giok, dan berasa hangat. Lalu Fang Qingsui terkejut. Ia terkejut dengan teknik pedang yang digunakan oleh Fang Han barusan untuk membunuh serigala darah itu. Lalu bertanya kepada Fang Han. Itu teknik pedang memancing hiu abadi. Bukankah itu teknik dari Sekte Abadi Wangui? Lalu Fang Han pun menjawab, dengan tidak jujur tentunya. Setelah saya memasuki pelataran luar, saya memiliki banyak perkelahian dengan murid-murid pelataran luar lainnya. Lalu,
Teknik ini diperlihatkan saat saya bertarung dengan Pangeran Bao dari Kekaisaran Dade. Setelah pertarungan itu, saya pulang dan mencoba mempelajarinya dengan cermat. Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya. Saya berharap kakak senior dapat mengajar saya lebih jauh, kata Fang Han buru-buru, dengan wajah khawatir, takut kebohongannya terungkap. Lalu Fang Qingsui menjawab, baik, penampilan dari teknik yang kamu peragakan itu tadi memiliki beberapa kemiripan dengan teknik yang sebenarnya, tetapi masih kurang di beberapa tempat. Teknik ini sebenarnya memiliki beberapa misteri yang mendalam, dan tidak sesederhana untuk dipelajari. Fang Han pun mendengarkan dengan cermat, lalu berpikir di dalam hatinya, pengetahuan tentang teknik pedang Fang Qingsui sangat mendalam. Bahkan sampai ke titik di mana itu membuat pengetahuan Bai Hai Chen terlihat sederhana. Dengan setiap kalimat yang dia dengar, dia merasa lebih tercerahkan daripada sebelumnya, serta menemukan celah untuk menyempurnakan dari kekurangan teknik pedangnya. Tidak heran, dikatakan bahwa berlatih keras selama 2 hingga 3 tahun secara tertutup, kemajuannya tidak secepat memiliki guru yang terkenal dan handal. Kemudian mereka melanjutkan maju ke depan, terdengar suara gemerisik. Tiba-tiba, beberapa ular berwarna hijau beracun keluar dari rumput dan sempat menggigit Fang Han. Ular-ular ini sebenarnya tidak terhalangi oleh ki pelindung yang dipancarkan oleh pakaian ajaib Fang Han, menunjukkan betapa berbahaya dan kuatnya mereka. Pedang Fang Han berayun sekali lagi, kekuatan pedang tersembunyi memenggal beberapa ular beracun. Satu demi satu mereka mendarat dan jatuh di tanah. Ini, teknik jari kebencian. Anda belajar dari mana teknik ini? Tanya Fang Qingsui sekali lagi dengan penuh kejut di raut wajahnya. Lalu Fang Han pun menjawab, dari Pangeran Bao. Di hari pertama kami bertarung, aku kalah. Setelah itu, saya berlatih keras dengan Hong Yi dan kemudian menantangnya lagi. Dia menunjukkan teknik ini pada waktu itu, jelas Fang Han dengan suara terpatah-patah. Kemudian Fang Qingsui berbicara, Sekte Iblis Zhang Han mengharuskan seseorang untuk memiliki dan menguasai teknik jari kebencian dengan mendalam. Semakin dalam kebencian, semakin mendalam tekniknya. Anda tidak perlu melatih teknik ini lagi. Hanya perlu memancing emosi negatif seseorang, kata Fang Qingsui, sembari menjelaskan tekniknya. Lalu plot berpindah, melihat Fang Han dan Fang Qingsui dari atas udara dunia bawah tanah yang luas. Dapat dilihat, di tengah dunia yang luas di dunia bawah tanah, ini 2 orang, berjalan kemudian berhenti, lalu berjalan lagi, sesekali mereka berhenti untuk makan. Fang Han berjalan di depan, membersihkan jalan setapak. Mereka berjalan seperti ini siang dan malam, bertemu dengan berapa banyak situasi dan hewan berbahaya. Ada serigala darah, beruang darah, ular berkepala 3, dan bahkan tim kecil iblis pengumpul yang sedang berburu. Semua ini terbunuh oleh pedang ajaib Fang Han. Di sepanjang jalan, roh Fang Han dijepit dengan erat, dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya. Keduanya perlahan berjalan lebih dalam ke kedalaman dunia bawah tanah. Kultivasi dan jiwanya, di bawah bimbingan Fang Qingsui, telah mengalami perubahan nyata, menjadi semakin terampil dan meningkat dan terus meningkat. Selama waktu ini, Fang Han juga sesekali mengambil risiko untuk menggunakan teknik sekolah kunsing. Setiap kali Fang Qingsui bertanya, dia akan menjawab bahwa dia mempelajarinya dari memerangi para murid pengadilan luar. Karena alasan-alasan ini, Fang Qingsui tidak curiga. Lalu, tiba-tiba Fang Han mendengar raungan ganas. Dari kegelapan di depannya muncul tim yang terdiri dari 5 obor yang sangat panjang. Salah satu dari obor itu terlihat seperti naga panjang, dan sialnya, mereka sedang berjalan menuju ke arahnya. Di bawah cahaya jauh dari api, Fang Han melihat dengan jelas bahwa ini adalah iblis bawah tanah. Setan-setan ini memegang obor di satu tangannya, dan garpu baja di tangan lainnya. Di punggung mereka membawa barang agak besar, seperti 2 roti daging besar. Lalu Fang Qingsui berkata, itu adalah kontingen Yasha. Sepertinya kita sudah tidak jauh dari altar Dewa Iblis. Fang Han, kamu harus ke sana dan bunuh semua iblis di kontingen itu. Di dalam dunia bawah tanah, status terendah dipegang oleh prajurit iblis, dan kemudian Yasha ini. Yang lebih tinggi lagi adalah Flying Yasha, dan kemudian para jenderal besar bernama Shuro. Kekuatan reguler seperti di kontingen Yasha ini sebanding dengan kekuatan para praktisi kekuatan surgawi. Adapun Yasha, mereka sebanding dengan praktisi tingkat keberanian ilahi. Flying Yasha sebanding dengan praktisi dari tingkat ke-10 transformasi ilahi. Adapun Shuro,
mereka sebanding dengan praktisi dari alam surgawi. Saat ini, Fang Qingshui ingin Fang Han pergi dan membunuh sekelompok level keberanian ilahi Yasha ini. Dengan maksud sekali lagi ingin memperhatikan Fang Han, jika ada sesuatu yang tersembunyi di tubuh Fang Han. Kelompok pembawa obor Yasha jelas sudah melihat kedatangan Fang Han dan Fang Qingshui. Masing-masing Yasha ini kemudian mengeluarkan teriakan tajam, lalu membuang obor mereka. Sambil memegang garpu baja mereka melompat seperti belalang, dengan cepat mendekati keduanya, seolah-olah mereka telah menemukan makanan yang lezat. Yasha ini memiliki kemampuan melompat yang sangat kuat. Satu lompatan mencapai ketinggian 3 hingga 4 orang dewasa, dan mampu menempuh jarak 30 hingga 40 langkah sekali lompat. Meskipun mereka tidak bisa terbang di udara seperti Flying Yasha, mereka masih menunjukkan kekuatan iblis yang ganas. Bahkan praktisi tingkat ahli spiritual biasa tidak bisa melompat setinggi atau sejauh itu. Ada total 12 Yasha, 12 level keberanian ilahi Yasha. Untungnya keterampilan mereka tidak terlalu bagus, masih dipenuhi dengan kekurangan. Kemudian, tubuh Fang Han menjadi tegak saat dia memegang pedang sihirnya secara vertikal. Kakinya melonjak ke depan, dia akan mencoba dan membunuh Yasha itu. Iblis bawah tanah memiliki karakteristik yang unik, itu adalah kekuatan utama mereka. Namun, keterampilan mereka terlalu buruk, dan tidak memiliki pemikiran cerdas seperti manusia. Ini mengakibatkan para praktisi dapat membunuh mereka dengan memanfaatkan kelemahan ini. Kemudian setelah tiba di depan Fang Han, Yasha ini tertawa dengan keras. Sebenarnya kita bertemu dua manusia. Bahkan ada seorang wanita, mereka pasti datang ke abyss bawah tanah untuk membunuh binatang iblis agar menjadi kaya. Mari kita makan pria itu dan membawa wanita itu kembali ke rumah dan mendedikasikan dia untuk pemimpin besar. Yasha mengucapkan beberapa kata yang samar-samar dimengerti saat mereka melompati dengan kecepatan tinggi. Iblis bawah tanah memiliki kecerdasan yang lumayan, terutama dari garis keturunan Yasha. Hanya sedikit kurang pintar daripada manusia. Yasha ini mampu berkomunikasi, mampu membuat obor, dan dapat menggunakan senjata, membedakan diri dari binatang buas dan memberi diri mereka hak untuk dianggap manusia di dunia bawah tanah ini. Bahasa dan teks mereka adalah artefak masa lalu, hal-hal yang telah diturunkan oleh manusia sejak lama. Kehadiran bahasa adalah apa yang membuat mereka begitu sulit dikalahkan, bukan karena kekuatan mereka yang membuat mereka begitu menakutkan, tetapi kebijaksanaan mereka. Satu Yasha melompat mendahului gerombolan itu. Seperti harimau yang menerkam, ia tiba dan mengayunkan garpunya, menikam dengan keras menuju Fang Han, matanya dipenuhi kebencian yang dingin. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menembus sapi dan mengubahnya menjadi barbeque. Kemudian Fang Han dengan tegas menendang menggunakan tendangan gayung besar dan menabrakkannya ke garpu itu, segera menendangnya ke samping. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kekuatannya dan, pedang seperti angin, tubuh seperti hujan musim gugur, berubah menjadi serangkaian bayangan yang tidak lengkap dan berkedip, menghilang dari dalam penglihatan Yasha ini. Pedang yang menyilaukan, lalu pedang itu menembus kepalanya. Yasha mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, yang terasa seolah-olah bisa merobek jantung dan membelah paru-paru, dan jatuh ke belakang, jatuh ke bawah menuju sungai bawah tanah yang suram di bawahnya. Darah bocor dari tubuhnya, tersapu oleh air yang mengamuk, menghilang tanpa jejak. Satu serangan, satu nyawa menghilang. Fang Han tidak berhenti dan terus melanjutkan, tubuhnya berkedip lagi, melangkah keluar beberapa langkah. Garpu baja berganda menusuk ke daerah di mana dia baru saja melangkah. Jika dia bergerak setengah langkah lebih lambat, maka dia akan berubah menjadi seonggok daging mati. Kekuatan luar biasa dari garpu-garpu itu lebih dari cukup untuk menembus pakaian sihirnya. Lalu Yasha yang lain berbicara dengan memerintah, "Ayo bunuh dia." Kemana gadis itu pergi? Baru saja tadi dia masih di belakangnya, tetapi sekarang tiba-tiba dia telah menghilang. Lupakan gadis itu, ayo bunuh pria itu dulu. Yasha saling mengaum ketika garpu mereka menembus ketiadaan, metode licik mereka, namun licik untuk membunuh Fang Han telah gagal. Selanjutnya, Fang Qingshui yang berada di belakang Fang Han menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia pergi. Pada saat ini, Fang Han tidak peduli tentang kemana Fang Qingshui pergi karena dia masih memiliki 11 Yasha di sekitarnya. Ke-11 Yasha ini bahkan lebih ganas daripada sekelompok 11 serigala darah. Bukan hanya itu, kulit mereka ditutupi dengan lapisan sisik yang tebal juga.
Pedang ajaib akan menghadapi rintangan besar, dan bahkan mungkin menjadi tumpul karena kereasnya sisik mereka. Jadi, untuk membunuh mereka, seseorang harus menyerang melalui mata mereka. Jika pada saat ini, Fang Han dapat menggunakan pedang terbang dan mengenakan pakaian iblis kapas darah, maka rintangan Yasha ini akan dengan mudah dikalahkan. Namun, Fang Qingsui mengamatinya di dekatnya, bagaimana ia bisa mengungkapkan rahasianya. Jika dia melakukan itu, bahkan jika dia tidak mati di tangan Yasha, dia akan mati di tangan Fang Qingsui. Fang Han bergerak lagi, membiarkan garpu baja menembus langit lagi. Setelah itu, ia menggunakan trik peningkatan tubuh lembut roh terbang. Pedangnya tiba-tiba menjulur, menusuk Yasha lainnya melalui mata. Manusia, kamu mencari kematian. Seekor Yasha membuka mulutnya, lidahnya yang merah menyala. Membuang garpunya, secara mengejutkan ia mencapai ke arah pedang Fang Han dengan telapak tangannya. Dia ingin menggunakan sisik tubuhnya untuk menjebak pedang sihir. Jika pedang sihir itu terperangkap, maka Fang Han akan segera berada dalam bahaya besar, karena dia tidak akan lagi memiliki senjata untuk digunakan. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Yasha ini yang tahan terhadap bilah dan panah. Lalu, Fang Han menggunakan teknik gelombang penetrasi ikan mas. Pikiran Fang Han berdetak kencang, dan di sela-sela kesibukannya mengeluarkan beberapa gerakan lincah. Tulang-tulang tubuhnya menjadi lemas dan lentur, tenggelam ke bawah dan berlari melewati Yasha ini, menyatu dengan tekniknya. Kemudian, darah menyembur dari luka di telinga Yasha. Percikan tersebar ketika setengah dari telinga Yasha terputus. Sebagian sisik di kepalanya telah jatuh, membasahi kepalanya dengan darah. Teriaknya, terdengar sangat sedih seperti burung hantu. Sisik yang sangat keras. Pedang pemenggalan iblis saya yang dapat mengiris emas dan menghancurkan batu giok hanya dapat memotong beberapa skala sisik ini. Jika itu adalah pedang besi biasa, mungkin pedang itu yang akan hancur. Tubuh Fang Han mendarat di tanah, membalik dan berguling. Segera, 11 Yasha sekali lagi mengelilingi Fang Han. Garpu baja mereka sekali lagi menyerang keluar. Mengandalkan kelincahannya, Fang Han melompat-lompat, membebaskan diri dari pengepungan dan tiba-tiba bergegas pergi, hanya untuk menunggu Yasha untuk mengejar sebelum menyerang mereka lagi. Garpu baja satu demi satu dipecah menjadi dua olehnya. Setelah lebih dari 10 putaran, 11 Yasha tidak lagi memiliki garpu baja di tangannya. Garpu itu hancur. Sisik Yasha ini sangat keras, tetapi garpu mereka hanya besi biasa. Bagaimana garpu mereka bisa melawan pedang pemenggalan setan milik sekolah Yuhua? Setelah menghancurkan semua senjata Yasha, Fang Han tiba-tiba merasa seolah-olah tekanan yang mengelilinginya telah sangat berkurang. Membawa semua kekuatannya, dia berulang kali menyerang dengan pedangnya. Dalam sesaat, masing-masing Yasha merasakan ujung pedang tajam terbang ke mata mereka, seperti perambatan bintang di langit. Yasha meraung dan jatuh satu persatu ke belakang. Fang Han sekali lagi mengerahkan kekuatannya, memusatkan seluruh jiwanya, tampaknya dia seperti dalam keadaan kesurupan. Dia merasa seolah-olah daging dan darah seluruh tubuhnya telah mengembun menjadi bola nyala, nyala api yang sangat kuat dan membakar. Itu bergegas menuju pikirannya, dan segera gerbang surgawi pikirannya tiba-tiba menyala. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah bisa dilihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Fang Han bisa melihat dengan jelas melalui pikiran di tengkoraknya, seolah-olah dia melihat melalui kristal putih menyala. Tiba-tiba, dalam pikiran Fang Han, dia mendapat wahyu dan pencerahan. Yasha ini memiliki kekuatan ledakan 1350 jin, dan sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip itu dapat melakukan 43 langkah. Beratnya sekitar 350 jin. Berat, kecepatan, dan kekuatan masing-masing Yasha tiba-tiba menjadi dikenalnya. Hanya dengan melihat setiap Yasha, dia dapat secara akurat membedakan berbagai karakteristik mereka dalam pikirannya. Sampai-sampai dia bahkan bisa memprediksi ke arah mana Yasha akan melompat sebelum itu bahkan bergerak. Seluruh jiwanya tiba-tiba naik satu tingkat. Dia telah memasuki tingkat ke-9 dari alam fana, dan terhubung dengan roh. Bersambung. Alur cerita ini saya sesuaikan dengan novel dengan judul Eternal Life karangan Meng Ru Senji, dengan metode pencocokan dan tren pada berapa bab setiap episode berjalan. Jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.